Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 11. Nah, di pertemuan minggu yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai distribusi normal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai distribusi normal. Nah, distribusi normal yang dikenal dengan nama distribusi Gaussian merupakan suatu kurva teoritis yang secara ekstensif digunakan oleh orang-orang statistik karena 3 pertimbangan utama. Yang pertama itu adalah ada pendapat atau argumentasi yang berbunyi bahwa distribusi yang terjadi harus normal walaupun ada banyak pengaruh kecil yang terjadi dengan bebas. Dan Gauss menunjukkan bahwa kondisi ini akan mengakibatkan sebuah distribusi normal. Perlu dicatat bahwa sering ada argumentasi yang berlawanan dengan pandangan ini. Yang pertama, pertimbangannya. Kemudian yang kedua, sering pengukuran baik dalam bidang pertanian, psikologi itu terjadi kesalahan. Ada alasan untuk mempercayai bahwa banyak dari kesalahan ini terjadi secara acak dan kurva normal kadang-kadang disebut kurva kesalahan. Pertimbangan ketiga, ahli statistik bersandar atas suatu dalil batas pusat yang mempertunjukkan bahwa semua distribusi sampling cenderung menuju normal. Nah, kekuatan alasan ini akan muncul setelah selesai mempelajari distribusi normal secara keseluruhan. Jadi ada 3 pertimbangan ini kenapa orang-orang statistik itu menggunakan distribusi normal ini. Nah, mengapa menggunakan sebuah distribusi teoritis? Nah, itu jawabannya adalah karena kita ingin sebuah deskripsi yang mudah. Kurva normal mempunyai suatu penyajian matematis yang tepat. Tabel dapat disiapkan untuk memberi informasi yang diperlukan tentang distribusi. Distribusi normal dapat segera digambarkan segera setelah rata-rata dan standar deviasinya diketahui atau simpangan bakunya diketahui. Nah, sebagai contoh, jika diketahui bahwa itu adalah distribusi normal, kemudian jika kita mempunyai suatu nilai Z yang bisa kita baca dari tabel ekuivalen percentile rank, jika kita mengetahui atau percaya bahwa distribusi normal hanya menggunakan rata-rata dan varian dan simpangan baku dan kemudian menggunakan tabel kurva normal untuk informasi lain yang diperlukan. Perkiraan rata-rata dan simpangan baku dapat dibuat tanpa distribusi frekuensi. Nah, ini kita lihat sifat-sifat penting distribusi normal. Itu yang pertama, grafiknya selalu ada di atas sumbu X ya. Kemudian bentuknya simetrik terhadap X sama dengan mu. Kemudian mempunyai satu modus, jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu sebesar 0,3989 per deltanya atau tahunnya. Grafiknya mendekati atau berasimptotkan sumbu di atas X dimulai dari X sama dengan mu plus 3 delta ke kanan dan X sama dengan mu minus 3 delta ke kiri. Nah, yang kelima, luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Nah, ini sesuai dengan sifat daripada peluang itu nilainya selalu 1. Dan dari peluang itu selalu 1. Oke, kemudian cara membuat kurva distribusi normal
itu menggunakan rumus seperti ini. Dari rumus ini nanti kita bisa membentuk kurvanya, di mana Y-nya itu adalah ordinat kurva normal untuk setiap nilai X, kemudian Y itu adalah ketetapan, nilainya sebesar 3,14, ini mendekati, kemudian deltanya itu simpangan baku atau standard deviation, kemudian mu itu adalah rata-rata X, kemudian I itu adalah bilangan natural, nilainya 2,71828. Nah, dengan persamaan tersebut kita dapat menghitung ordinat tinggi kurva normal pada tiap nilai X. Akan tetapi yang dipentingkan adalah mengetahui luas kurva di bawah kurva normal tersebut dan bukan ordinatnya. Nah, jadi nanti kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva normal tersebut. Kurvanya dibentuk dengan persamaan ini. Nah, ini untuk menggantikan sebenarnya ketika kita mau mencari luas daerah di bawah kurva itu, kita biasanya menggunakan integral tentu dengan batas atas dan batas bawah. Nah, tapi ketika datanya sudah cukup banyak, nanti perhitungan integral itu akan lebih rumit, maka kemudian bisa digantikan dengan menggunakan rumus seperti ini. Oke. Nah, luas area di bawah kurva normal itu langkah-langkahnya nanti pertama kita hitung Z. Jadi kita akan mentransformasikan nilai X-nya itu menjadi Z. Nah, itu hitung Z sehingga 2 desimal, gambarkan kurvanya, letakkan harga Z pada sumbu datar, lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Luas yang tertera dalam daftar adalah luas daerah antara garis ini dengan garis tegak di titik 0. Ini cara kita melihat nantinya ketika sudah kita tentukan kurvanya, kemudian kita akan bisa menggunakan daftar dari daftar tabel untuk menentukan nilainya itu. Nah, luas yang tertera dalam daftar adalah luas daerah antara garis ini dengan garis tegak di titik 0. Dalam daftar, cari tempat harga Z pada kolom paling kiri hanya hingga 1 desimal, dan desimal keduanya dicari pada baris paling atas. Nah, ini nanti ketika kita mau menggunakan tabel Z. Dari Z di kolom kiri maju ke kanan, dan dari Z di baris atas turun ke bawah, maka didapat bilangan yang merupakan luas yang dicari. Bilangan yang didapat itu harus ditulis dalam bentuk 0,4 desimal di belakang koma. Oke. Kemudian karena seluruh luas sama dengan 1 dan kurva simetrik terhadap mu sama dengan 0, maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri ataupun ke kanan itu adalah 0,5 atau setengah. Ini kemarin sudah sempat kita bahas bahwa bentuk dari kurva normal itu berbentuk lonceng seperti ini. Nah, itu lonceng. Kemudian nanti di sini ada ininya. Pas di tengah-tengah ini, nah maka karena bentuknya ini simetri antara kanan dan kiri daripada mu ini, maka luas seluruh daerah ini adalah 1, maka di sebelah kanan itu setengahnya, kemudian sebelah kiri ini adalah setengahnya juga. Oke, nah kemudian kurva ini tidak memotong sumbu X, jadi berada di atas sumbu X. Nah, dari sini nanti kita akan menentukan nilainya itu. Menentukan luasnya menggunakan tabel. Baik, nah ini ada contoh. Ini Z tabelnya. Ini Z skornya.
Nah, berapa nilai antara misalkan di atas 2? Nah, nilainya adalah 0,0215. Antara 1 dengan 2, 0,1359. Antara 0 dengan 1, 0,3413. Nah, ini kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah kemudian 1 ya, 0, 2. Kalau kita jumlahkan nilainya berapa? Nah, harusnya dia mendekati 0,5 ya. Ini 1 apa nih? 13 ya. Ya, 8 tambah 9. Kemudian 7, kemudian 5, kemudian 4. Nah, ini mendekati setengah, 0,5. Oke, jadi yang sebelah sini sama. Ini negatif karena arahnya ke sebelah kiri daripada 0 ini. Tapi besaran luasnya itu sama ya. 0,5 sebelah kanan, kemudian 0,5 sebelah kiri. Nah, nilai ini bisa kita lihat di tabel Z-nya. Oke, nah ini ada contoh. Akan dicari luas daerah antara Z sama dengan 0, Z sama dengan 2,15. Nah, kita lihat di tabel itu adalah 2,15 itu adalah nah ini tabelnya 2,0, kemudian ini 4 angka di belakang komanya di sebelah sini. 2,0, sorry, 2,15 dan 5, 2,1 ketemunya di ini 0,4842. Nah, jadi dari situ kita melihat di tabelnya itu nilainya adalah 0,4842. Oke, kemudian ini ada contoh lagi antara Z0 dengan Z1,86. Nah, ini minus ini adalah tanda di sebelah kiri, ini sama ya. Kalau 1,86, kita lihat di tabel 1,86 itu 1,8 kemudian 6. Nah, ini 4685 ya. Oke, nah itu cara menentukan nilainya itu. Nah, 4686 ya. 86. Nah, kemudian ada lagi minus 1,5 dan Z1,82. Nah, berarti kita dari tabel itu kita lihat yang 1,5 itu berapa?
Dan kemudian 1,82 itu berapa? Nah, karena yang dicari itu adalah antara dari minus 1,5 sampai 1,82, maka kita jumlahkan. Oke, hasilnya adalah ini. Oke, kemudian antara Z 1,4 dengan 2,65 sama seperti tadi. Nanti kita lihat di tabel. 2,65 itu berapa? Oke. Nanti kita lihat di tabelnya 2,65. 2,6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 2,65. Nah, di sini 4960. 960. Jadi seperti itu punya tabelnya, nanti kalian pelajari lagi. Nah, 4960, kemudian 1,40 itu adalah, ini dari tabel juga, 0,4192. Nah, tapi yang kita cari itu adalah antara ini. Nah, ini, jadi luas ini tadi, yang diketahui itu luas ini, kemudian dengan luas ini. Nah, maka yang dicari adalah dari sini ke sini. Maka ini kita kurangkan selisihnya antara luas yang 2,65 tadi dikurang dengan luas yang 1,40. Nah, dapatlah nilainya 0,0768. Oke, kemudian, nah contoh lagi, Z-nya 1,96 ke kiri. Nah, maka kita cari dulu yang 1,96-nya berapa. Dari 0 sini 1,96. Nah, kemudian ke kiri artinya arah ke sini. Kita sudah tahu bahwa dari sini sampai ke 0 ini itu nilainya adalah 0,5. Artinya kalau kita mau mencari nilai dari 1,96 ke kiri, maka kita jumlahkan luas antara yang ini dijumlahkan dengan yang dapatlah hasilnya 0,90. Oke, nah ini ada contoh soal. Berat bayi yang baru lahir rata-rata itu 3.750 gram dengan simpangan bakunya 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, nah ini sudah ada kata kunci normal, maka tentukan berapa bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram. Nah, bagaimana kita menjawab soal ini? Nah, kita tentukan Z-nya nih, transformasi Z-nya, yang X-nya ini itu berat bayi tadi 4.500, kemudian diketahui itu mu-nya 3.750 dengan simpangan baku itu adalah 325 gram, maka Z-nya bisa kita tentukan mendekati nilai 2,3. Dan kemudian kalau kita gambarkan dalam bentuk kurvanya, kurva normalnya, maka 2,31 itu yang dicari apa? Lebih besar dari 4.500 gram. Nah, ini sudah kita rubah untuk Z, bahwa 4.500 itu yang Z-nya itu adalah 2,31. Nah, sekarang kita lihat dari kurva ini, yang mana yang mau dicari itu adalah dari Z ini ke atasnya. Nah, itu. Karena tadi
yang lebih besar dari 4.500 gram. Maka kita lihat di tabel nilai 2,31 itu berapa? Nah ini 0,4896. Dari mana? Dari tabelnya 2,31 ini 2,3, kemudian 1 2,3 ini 1 2,3 dengan 1 ketemunya di 0,4896. Nah, itu 4896. Nah, tapi yang mau kita tentukan itu adalah bukan yang dari sini ke sini. Ini yang nilainya 0,4896. Nah, yang mau kita cari itu adalah yang di sini, yang diarsir ini. Ada yang diarsir. Ini apa? Dari sini ke sini itu nilainya adalah 0,5. Dari sini ke sini 2,31. Maka sisa ini yang mau kita cari ini adalah selisihnya. Kita tentukan selisih antara 0,5 dengan luas daerah di sebelah kiri antara 0 sampai Z ini, itu 0,4896. Maka dapatlah nilainya 0,0104. Jadi kalau kita persenkan itu adalah dalam bentuk 1,04%. Nah, itulah jumlah bayinya. Ini kalau 1,04% dari bayi yang beratnya lebih dari 4.500 gram. Nah, kalau diketahui misalkan jumlah bayinya ada berapa semuanya, nah itu nanti kita kalikan saja berapa persen ini dikalikan jumlah semua bayi yang data yang kita tentukan berat bayi ini. Ya, ada berapa bayi kalikan dengan persentasenya seperti itu ya. Nah, nanti ada kemungkinan ya mungkin ditanyakan antara kalian cari lagi contohnya akan tentukan berapa bayi yang beratnya di antara misalkan 3.500 sampai dengan 4.500 atau yang di bawah 3.500 dan seterusnya. Jadi biasanya ya kalau kurva normal ini fungsinya itu lebih besar dari nilai tertentu, maksudnya kemudian di antara ataupun dia lebih kecil. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi dari tabel ini, tabel distribusi normal standar ini bisa kita gunakan untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal ini. Jadi kalau namanya kontinu itu datanya itu range-nya antara minus hingga kemudian sampai dengan hingga. Karena data kontinu itu berada di antara interval ini. Kita akan menentukan, yang penting harus diingat adalah luas daerah di bawah kurva normal ini selalu 1, itu sesuai dengan sifat daripada peluang. Jadi nanti kalau dia terbagi 2 seperti ini, artinya sebelah kanan itu setengah, sebelah kiri setengah. Tinggal kita menentukan di mana batasan ataupun daerah yang mau kita tentukan luasnya itu. Kita bisa menggunakan tabel Z ini, misalnya. Kemudian sebenarnya menggunakan rumus integral, tapi karena ketika sudah ketemu dengan data yang cukup banyak, itu akan sedikit cukup menyulitkan untuk menggunakan integral, maka digunakanlah rumus yang seperti ini tadi. Nah, kemudian ini sudah kita transformasikan nilai X-nya ke Z ini.
informasi Z. Nah, kita nanti ini dashboardnya, ya kita bisa menggunakan tabel Z untuk menentukan luas daerah di bawah kurva normal tersebut. Oke. Nah, nanti ada beberapa contoh soal dan coba. Nah, bisa seperti ini nanti, kurang dari, kemudian antara, kemudian antara seperti ini, gambarkan kurvanya, kemudian tentukan nilai daripada luas masing-masing ini. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.